Sebuah imperium terbesar yang pernah mempersatukan Nusantara lenyap begitu saja. Tidak ada serangan dahsyat yang meluluh lantakan. Tidak ada bencana alam yang menenggelamkannya. Lalu, bagaimana mungkin kerajaan sebesar itu hilang di telang sejarah? Apakah ini konspirasi terbesar atau ada rahasia yang jauh lebih kelam dan tak terbayangkan? Lenyapnya kerajaan Majapahit. Bayangkan istana berlapis emas, bendera merah emas berkibar gagah di bawah langit tropis. Tapi, di balik kemegahan itu, terpendam kisah pengkhianatan, darah, dan kutukan kuno dari kaki Gunung Lawu. Ini bukan sekedar pelajaran sejarah. Ini adalah kisah tentang dosa, ambisi, dan pengorbanan suci. Siapkah Anda menelusuri jejak yang ditelan kabut waktu? Semua bermula jauh sebelum Majapahit berdiri. Sebelum Sumpah Palapa menggema di seluruh Nusantara. Di masa Raja Kertanegara dari Singhasari, satu kesalahan fatal dilakukan. Ia menghina seorang pertapa sakti dari puncak Gunung Lawu, Empu Ramadi. Dalam amarahnya, sang pertapa mengucapkan sumpah mengerikan. Kekuasaanmu akan sirna bukan oleh musuhmu, melainkan oleh darahmu sendiri. Dan penguasa terakhir dari keturunanmu akan menjadi tumbalku. Sumpah itu menjadi bom waktu mistis, berdetak perlahan, menunggu saatnya menghancurkan kejayaan Majapahit dari dalam. Majapahit pernah berjaya, luas, kaya, dan ditakuti. Tapi setelah Pati Gajah Mada wafat, perisai terakhir kerajaan itu runtuh. Dari sanalah racun kutukan mulai bekerja. Saudara melawan saudara. Intrik istana lebih tajam dari pedang. Setiap bisikan menjadi racun. Ambisi mengalahkan kesetiaan. Dan seperti yang telah disumpahkan Empu Ramadi, darah Majapahit menumpahkan darahnya sendiri. Dan akhirnya, tibalah pada sosok terakhir dinasti itu, Raja Brawijaya V. Ia menyaksikan kejayaan leluhurnya runtuh di hadapannya. Dikhianati oleh darahnya sendiri. Ditinggalkan sekutu, dihantui dosa masa lalu. Dalam keheningan malam terakhirnya, ia mendengar panggilan gaib dari Gunung Lawu, tempat segalanya bermula. Sebuah suara yang memanggil, menuntun, dan menjemput. Maka Brawijaya berjalan, meninggalkan istana emas, menuju kabut abadi. Ia tak lagi membawa mahkota, tahta, atau kekuasaan. Ia membawa satu hal, pengorbanan. Ia memenuhi sumpah itu, menukar kekuasaan duniawi dengan moksha. Dengan cara paling heroik dan misterius, ia menjadi tumbal terakhir yang memutus rantai kutukan. Jadi, apa sebenarnya rahasia hilangnya Majapahit? Rahasianya bukan satu. Sebuah kutukan kuno, perang saudara yang menggerogoti dari dalam, dan akhirnya keheningan abadi yang dipilih sang raja sendiri. Brawijaya tidak kalah. Ia justru naik derajat, menukar tahta duniawi dengan keabadian spiritual. Dan mungkin sampai detik ini, jiwanya masih bersemayam di puncak Lawu, mengawasi tanah Nusantara yang dulu ia satukan dalam kejayaan. Sebuah kisah yang mengubah cara kita memandang sejarah. Kalau kamu terpukau dengan teori ini, atau punya analisa lain yang lebih mendalam, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan saat kita membongkar misteri sejarah dan legenda Nusantara lainnya
yang pasti akan membuat bulu kudukmu merinding.